Pemirsa semuanya, kali ini saya berada di lokasi situs terbesar di Jawa Timur ya, dan bahkan melebihi Candi Borobudur seperti itu teman-teman. Kita sebut saja Candi Adan-Adan ya, tepat berada di Desa Adan-Adan, Dusun Candi, Kabupaten Kediri. Dan saat ini kita diantarkan selaku jupel ya, julu pelihara, dan di area ini teman-teman ya, di area yang rimbun ini banyak sekali batu candi yang berserakan seperti itu. Mana Kang? Wah, kita buka ya. Kotak ini banyak. Iya. Kotak Kang. Ini wakil ini. Oh situ. Ini memang. Nah, Besar kayak pilar teman-teman. dan Diperlihatkan. saya adalah batu andesit dengan ukuran yang sangat besar. Kalau di kisaran 2-3 meter atau 2 meter. Nah, ya. Jadi di lokasi ini banyak sekali batu candi yang berserakan dan masih keterkaitan dengan temuan dari situs Candi Adan-Adan teman-teman. Lu ada kunciannya kan ya? Iya, pola-pola tertentu di sini. Ini lagi Kak. Ya, Iya, besar ya. Dua ya, Besar kan? seperti ini. dia memang tersebar di sini ya. Kita lihat ya. Ya, seperti inilah keberadaannya, sangat besar sekali ya. Ini merupakan material lepas dari bangunan suci seperti itu teman-teman ya. Material lepas dari bangunan candi yang dimana candi ini disebut dengan Candi Adan-Adan. Dan di sini terlihat ya kuncian dari candi ini pemirsa semuanya. Kalau batu candinya yang berserakan sebesar ini, seperti apa candi induknya seperti itu ya. Kita akan melihat candi induk yang ditemukan seperti itu. Oke, kita bersama jupel ya, julu pelihara dari situs Candi Adan-Adan. Kita sudah melihat bangunan material lepas dari candi ini teman-teman. Dan kita akan nanti melihat lagi struktur yang masih ada keterkaitan dengan Candi Adan-Adan. Nah, kita masuk di area situs Candi Adan-Adan Yang masih sengaja dikumpulkan dari hasil ekskavasi di tahun 2016, dilakukan ekskavasi lagi di tahun 2019 oleh Pusdisnas, Pusat Penelitian Nasional. Nah, di sini teman-teman ada batu dengan berbagai macam bentuk, bahkan ada ini Dani Buddha ya. Jadi ini adalah merupakan arca, begitu arca Buddha dengan posisi Dani ya, artinya posisi yang lagi bertapa atau semedi begitu, seperti halnya di Borobudur. Dan dari hal itulah maka dugaan untuk sementara begitu tempat ini ada hubungannya dengan peninggalan berlatar belakang Buddha. Nah, seperti ini saudaraku. Dan ada satu hal yang lebih istimewa lagi, di kedalaman 3 meter disinilah dengan maksud saya dengan 11 lapis ya stratigrafi tanah. Di sini ditemukan makara saudaraku. Nah, ada 2 makara dengan tinggi kisaran 3 meter teman-teman ya, yang dipahat atau dibentuk dengan batu yang utuh. Dibentuk oleh batu yang utuh saudaraku. Di sini kita bisa melihat karya dari leluhur kita, bagaimana mereka memahat dengan secara rinci begitu ya,
kaya dengan ukiran. Coba kita memutar ya. Kondisinya saat ini untuk di bagian bawah itu mulai lembab begitu, bahkan saya melihat ada genangan air di situ. Warna asli dari batunya, dari batu andesit begitu saudaraku. Coba kita zoom sedikit demi sedikit untuk melihat karya dari leluhur Nusantara ini saudaraku, yang diduga sudah berumur 1000 tahun yang lalu. Bahkan tidak sedikit warga menyebutnya ini ada hubungannya dengan kerajaan Kadiri dan Singosari, dan terciptanya bendera merah putih itu diawali dari sini saudaraku. Nah, seperti yang diceritakan di Prasasti Kudadu, bagaimana para prajurit Kadiri pada waktu itu dengan mengibarkan bendera merah putih mengejar Raden Wijaya beserta pasukannya, beserta pengikutnya. Nah, ada 2 Makara yang super besar, satu-satunya Makara yang besarnya seperti ini di Jawa Timur saudaraku. Dan bahkan dari beberapa literasi yang saya baca, untuk luas dari bangunan ini ya, atau luas dari wilayah peninggalan ini ya, itu melebihi dari Borobudur. Jadi ini berada di desa Adan-Adan, dan ada struktur yang serupa, yang in situ keterkaitan dengan tempat ini di desa Semanding kalau nggak salah ya. Jadi ini desa Adan-Adan, terus ada struktur desa Semanding yang jaraknya dari sini tuh kurang lebih setengah kilometer saudaraku. Dan kita coba bergeser sedikit demi sedikit. Selain juga ada Makara yang luar biasa, 2 Makara, dan di sini terdapat Arca Dwarapala. Di mana Arca Dwarapala ini sebagai penjaga dari pintu bangunan suci atau bangunan sakral pada waktu itu. Nah, di sini teman-teman. Jadi seperti ini ya, dan sama memang dibuat dari batu yang utuh. Kalau melihat dari besarnya begitu ya saudaraku ya, sangat besar sekali, dan dipastikan begitu untuk beratnya ini mungkin ya, ini sudah bertonton ini teman-teman. Dan ini bersandingan dengan Makara yang ada di sebelah sana ya. Nah, dugaan sementara bangunan ini ada beberapa kendala begitu waktu proses pembangunannya, karena dengan faktor ataupun akibat dari letusan Gunung Kelut. Terus di sini juga merupakan saluran ataupun aliran dari lahar Gunung Kelut, sehingga ketika membangun mungkin ada bencana, terus berhenti dulu, dilanjutkan setelah semuanya terkendali ataupun kondusif, dilanjutkan kembali begitu saudaraku. Dan diduga memang masih belum selesai begitu ya, masih belum selesai. Coba kita zoom teman-teman untuk bentuk asli dari Arca Dwarapala ini. Nah, seperti ini saudaraku. Jadi terlihat begitu, memang ada perbedaan ya, tidak seperti pada umumnya. Kalau Arca Dwarapala di beberapa tempat bangunan candi yang lain itu biasanya kan dia itu memegang godo ya, atau pentung. Tapi di sini tuh berbeda ya. Di sini tuh berbeda. Di sini malah memegang semacam cemeti teman-teman. Memegang semacam cemeti begitu. Dan kalau melihat dari Dwarapala di sebelahnya itu, nah coba dilihat secara seksama bagaimana detailnya leluhur kita membuat begitu ya saudaraku ya. Itu penuh dengan ukiran yang sangat raya sekali saudaraku. Sayangnya kita tidak bisa mendekat karena memang dibatasi atau diberi pagar begitu teman-teman, untuk supaya lebih aman, supaya tidak sampai terinjak di bagian sisinya ini, dan dipastikan nantinya akan longsor begitu. Dan di bagian bawah ini sepertinya nyumber ya, ada genangan air begitu ya, dan ini sepertinya nyumber. Kalau melihat ini kan beratap, sudah diberi tungkup begitu ya, tapi nyumber begitu teman-teman. Nah, coba dilihat untuk bagian maupun lapisan tanahnya itu
Jadi sebelum ditemukan itu ada terdiri dari 11 lapis tanah gitu ya. Tanah dari hasil lahar Gunung Kelut. Artinya memang pada waktu itu letusan Gunung Kelut itu super dahsyat teman-teman. Sehingga menjadikan banyak sekali candi-candi di sekitarnya itu tertimbun dan rusak begitu saudara. Kita coba lihat dari belakang ya. Di bagian belakang dari Mataram ini ada pola-pola pelipis begitu ya, yang kemungkinan ini akan tersambung dengan batu yang lain begitu ya, mengunci dengan batu yang lain gitu ya. Bisa sedikit dan kita lihat lebih dekat. Nah ini kita lihat di bagian belakang seperti ini teman-teman. Luar biasa, batu dengan besar seperti ini diukir sedemikian rupa teman-teman, dengan pola-pola bermacam-macam pola begitu teman-teman ya. Ada sumur, ada bunga begitu ya, yang menjadi inspirasi bagi pembatik ya. Jadi pola-pola batik, baju-baju batik itu ya awalnya itu berasal dari relief-relief candi.